Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi di Zata Edu Channel. Pada video kali ini kita akan belajar tentang grafik fungsi kuadrat. Pertama, kita ulang sedikit ya. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Dengan a tidak boleh sama dengan 0 dan x dan fx anggota bilangan real. Nah, grafik fungsi kuadrat itu adalah suatu kurva yang berbentuk seperti parabola. Untuk menggambar suatu grafik fungsi kuadrat diperlukan beberapa titik penting. Pertama, titik D dan titik E, ini adalah titik potong dengan sumbu X. Kemudian ada titik C yang merupakan titik potong dengan sumbu Y. Lalu ada titik F yang merupakan titik balik minimum di sini. Kenapa minimum? Karena kurvanya menghadap ke atas, jadi yang paling ujung ini dia minimum. Selanjutnya, karakteristik grafik fungsi kuadrat. Nah, dari bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, karakteristik nilai a-nya, jika nilai a lebih dari 0 atau positif, maka kurva pasti membuka ke atas. Artinya titik puncaknya minimum. Contohnya, kalau kurvanya seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Pokoknya arahnya itu ke atas, ya. Maka titik puncaknya akan minimum. Jadi kalau A-nya positif, dia akan membuka ke atas. Sebaliknya, kalau nilai A-nya kurang dari 0 atau negatif, maka kurvanya akan membuka ke bawah seperti ini, atau mungkin seperti ini, atau mungkin seperti ini. Ya, berarti A-nya negatif. Semakin besar nilai mutlak A, kurva akan semakin kurus. Sedangkan semakin kecil nilai mutlak A, kurva akan semakin gemuk. Supaya lebih jelas, kita ke halaman dismos.com dulu. Graphing kalkulator. Nah, misalnya kita mau gambar suatu grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X pangkat 2. Nah, bentuknya kayak gini. Kita bisa langsung lihat bentuknya ya. Garis merah ini. Di sini A-nya adalah 1. Coba kita perbesar. Y sama dengan 5X pangkat 2. Yang warna biru. Biru ya. Ternyata dia semakin kurus. Coba kita perbesar lagi. Y sama dengan 100X pangkat 2. Yang hijau. Ini hijau. Jadi dia semakin kurus lagi. Tambah kurus. Jadi kan semakin besar nilai A-nya, maka grafiknya akan semakin kurus. Ya. Kalau kita pakai Y sama dengan 0,5 X pangkat 2. Lihat yang ungu ya. Semakin lebar dia. Coba kita perkecil lagi, Y sama dengan 0,01 X pangkat 2. Nah, ternyata dia semakin gemuk. Semakin menggembung itunya. Kurvanya semakin gembung. Jadi sebuah parabola yang semakin gembung begini. Jadi semakin kecil nilai dari A-nya, maka kurvanya akan semakin gemuk. Dan semakin besar, maka dia akan semakin kurus. Ini ya, yang kurus ini. Ini yang paling kecil, dia semakin lebar, semakin gemuk. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita kembali lagi. Sekarang nilai C. Kalau C lebih dari 0 atau C-nya positif, maka dia akan memotong di sumbu Y positif. Ya, nilai C itu yang ininya. Ketika dia positif, maka dia akan memotong di bagian positif di sini. Di sini, bisa begini, bisa juga kita balik ya. Tapi kalau dia C-nya kurang dari 0 atau negatif, maka dia akan memotong di sumbu Y negatif. Sumbu Y, ingat sumbu Y itu yang bagian yang tegak. Dia akan memotong di bagian negatif ini, atau bisa juga begini. Supaya lebih jelas, kita ke dismos lagi. Misalnya kita mau bikin Y sama dengan X pangkat 2 plus 3. Lihat, dia pasti memotong di positif 3. Ya. Kalau kita mau Y sama dengan min 2X pangkat 2 plus 3. Nah, dia juga memotong di 3 positif. Ya, karena C-nya tadi positif. Tapi dia menghadap ke bawah. Kenapa menghadap ke bawah? Karena
nilai A-nya nanti negatif 2, negatif. Berarti dia terbuka ke bawah. Coba lagi. Y sama dengan 5x pangkat 2 plus min 7. Lihat. Grafiknya warna hijau. Nah, dia pasti memotong di negatif 7-nya. Tapi dia menghadap ke atas ya, karena A-nya positif, yaitu 5. Coba satu lagi. Y sama dengan, kita mau 0,5 X pangkat 2 min 4, tapi negatif depannya ya. Nah, jadi kan ini A-nya negatif, C-nya negatif. A-nya negatif berarti dia kurvanya membuka ke bawah yang ungu. Kemudian C-nya negatif, berarti dia memotong di negatif 4 pada sumbu Y. Di bawah, bagian bawah dari sumbu X. Ya, Y negatif. Kalau Y-nya plus 3, dia akan memotong di positif 3 sini. Kalau dia Y-nya negatif 4, berarti dia akan memotong di negatif 4 sini. Bisa dipahami ya. Sekarang kita lihat karakteristiknya berdasarkan nilai diskriminan. Diskriminan itu apa? Diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC, di mana B, A, dan C ini didapat dari ini. A adalah koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Nah, ketika D itu lebih dari 0, maka kurva akan memotong sumbu X di 2 titik. Bisa dia grafiknya begini. Lihat di sini ada 2 buah titik yang dipotong. Atau bisa juga begini. Ya, di sini ada 2 titik yang dipotong juga. Atau dia bisa D-nya sama dengan 0. Artinya kurva menyinggung sumbu X di 1 titik. Dia hanya menyinggung, seperti ini misalnya. Nah, di 0. Atau dia bisa menghadap ke bawah begini. Ya, gini ya, pokoknya begini. Kemudian bisa juga D-nya itu kurang dari 0. Artinya kurva tidak memotong sumbu X atau melayang. Melayang tuh ini. Atau boleh di bawah. Dan dia tidak akan pernah memotong sumbu X kalau D-nya kurang dari 0. Nah, sekarang ada contoh soal. Kalau di sketsa grafik seperti ini, maka bagaimana karakteristik nilai A dan C-nya dan diskriminannya? Lihat grafiknya terbuka ke atas. Kalau grafik terbuka ke atas, berarti nilai A-nya pasti lebih dari 0. Lalu C-nya. Lihat C-nya di sini, letaknya di sumbu Y apa? Positif atau negatif? Positif ya. Berarti C-nya lebih dari 0. Diskriminannya kita lihat, apakah dia memotong sumbu X? Iya. Apakah di 2 titik? Iya. Berarti D-nya lebih dari 0. Bisa dipahami ya? Sekarang kita ke contoh soal membuat grafik fungsi kuadrat. Suatu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 4x min 5 memiliki domain min 1, 0, 2, dan 5. Gambarlah grafik fungsi kuadratnya. Tentukan pembuat 0 fungsi, titik potong dengan sumbu Y, sumbu simetri, dan koordinat titik baliknya. f(x) ini ingat sama dengan Y ya. Kita tuliskan dulu f(x) sama dengan x kuadrat kurang 4x kurang 5. Kita mau nyari dulu untuk x sama dengan negatif 1. Jadi ini adalah nilai x-nya. Kita masukkan f dalam kurung negatif 1. Berarti negatif 1 pangkat 2 dikurang 4 kali negatif 1 kurang 5. Negatif 1 pangkat 2 itu 1. Negatif 4 kali negatif 1 plus 4 kurang 5. 5 kurang 5 sama dengan 0. Kita boleh tuliskan di sini x-nya negatif 1, f(x)-nya adalah 0. Kemudian kita cari f0. Bukan lagi ke sini. X-nya berarti 0 kuadrat kurang 4 kali 0 dikurang 5. Sama dengan 0 kurang 0 kurang 5. 0 kurang 0 habis negatif 5. Sama dengan negatif 5. Di sini x-nya 0, f(x)-nya negatif 5. Kemudian kita coba lagi F2-nya sama dengan, kita masukkan lagi ke sini ya, 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 kurang 5. Di semua nilai X kita ganti dengan 2. 2 pangkat 2, 4 kurang 8 kurang 5. 4 kurang 8 negatif 4, negatif 4 kurang 5, negatif 9. Ini 2, negatif 9. Lalu terakhir F5 sama dengan 5 kuadrat dikurang 4 kali 5 dikurang 5. Sama dengan 25 dikurang 20 dikurang 5. Sama dengan 0. Sini 5 hasilnya 0. Jadi ya, 0, negatif 5, negatif 9,
0. Artinya ini titik negatif 1,0, 0, negatif 5, 2, negatif 9, dan 5,0. Negatif 1,0 cari X-nya negatif 1, kemudian 0, negatif 5 cari X-nya 0, kemudian negatif 5 berarti dia turun 5 langkah ke bawah. 2, negatif 9 cari X-nya 2, kemudian turun 9 langkah ke bawah. 5,0 cari X-nya 5, kemudian dia jangan bergerak lagi dari sini. Kalau sudah, kita sambungkan dengan sebuah garis. Garis nanti dia kurvanya akan menjadi seperti parabola begini. Nah, seperti ini nanti sketsanya ya. Di sini negatif 1, di sini tadi negatif 5, sini negatif 9 ya. Di sini 5. Kemudian kita tadi juga disuruh menentukan pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi itu sama dengan nilai X, di mana fungsi itu akan bernilai 0 di nilai X tersebut. Nah, kita lihat di sini dia akan bernilai 0 ketika X-nya adalah negatif 1 dan 5. Jadi membuat nol fungsinya adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Lalu titik potong dengan sumbu Y kita tinggal lihat di sini. Nah, negatif 5 sini ya, berarti 0, negatif 5. Titik potong dengan sumbu Y pasti X-nya 0. Sumbu simetri itu adalah garis yang membagi dua kurva ini sama besar. Di sini sah. Ini tadi kan lurusnya dengan 2 ya. Maka sumbu simetrinya adalah garis X sama dengan 2. Koordinat titik balik itu adalah koordinat titik minimum di sini. Berapa ini? 2, negatif 9. Itu adalah koordinat titik baliknya. Soal ini mudah jika titik-titik yang diberikan pada soal itu semuanya terletak pada grafik dan bisa menggambarkan grafik tersebut. Lalu bagaimana jika titik-titik tidak diberikan titik-titik? Lalu bagaimana jika tidak diberikan titik-titik? Atau mungkin diberikan titik-titik tapi tidak lengkap. Misalnya nanti titik cuma gambarnya segini doang. Terus nggak tahu lagi ujungnya kemana kan? Atau cuma begini aja. Kan susah. Nah, untuk itu kita harus belajar contoh soal selanjutnya. Contoh soal selanjutnya, ada fungsi f(x) sama dengan negatif x kuadrat tambah 6x kurang 8. Tentukan titik potong kurva dengan sumbu x dengan sumbu y, persamaan sumbu simetri, nilai maksimum atau minimum, titik balik maksimum atau minimum, kemudian grafik fungsi kuadratnya. Jadi di sini kita bertahap ya. Pertama kita mau menentukan dulu titik potong kurva dengan sumbu x. Tuliskan dulu persamaan kuadratnya. Negatif x kuadrat ditambah 6x dikurang 8 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat ya, dia harus sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Karena ini depannya negatif, supaya lebih mudah memfaktorkan, kita kalikan dengan negatif 1 semua. Kali negatif 1. Ini jadi x kuadrat 2 min 6x plus 8 sama dengan 0. Kali negatif 1 semua. Lalu kita faktorkan, bikin dua buah kurung. Karena di sini x kuadrat, kita tinggal tuliskan x dan x. Cari bilangan yang jika dikali sama dengan 8. Jadi jumlah hasilnya adalah negatif 6. 8 ya, berarti cuma 2 kali 4 aja kayaknya ya. 2 kali 4, supaya negatif 6 berarti negatif keduanya. Ditulis di sini negatif 2 dan negatif 4. Lalu dari sini, kita bisa tuliskan x min 2 sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. Jadi x sama dengan positif 2, x1-nya, x2-nya sama dengan positif 4. Ini adalah titik potong kurva dengan sumbu x-nya 2,0 dan 4,0. Ketika dia memotong sumbu x, pasti y-nya itu adalah 0. Selanjutnya, titik potong kurva dengan sumbu y. Titik potong kurva dengan sumbu y artinya ketika x-nya sama dengan 0. Di f0 sama dengan, sebenarnya kita tinggal ambil aja bagian belakang ini ya. Kalau mau cari titik potong kurva dengan sumbu y, negatif 0 pangkat 2 kan pasti 0. 6 kali 0 juga 0 kurang 8. Hasilnya pasti negatif 8 ya. Jadi ini 0, ini sama dengan y ya. Ingat fx sama dengan y. Di 0, negatif 8. Kemudian persamaan sumbu simetrinya. Persamaan sumbu simetri itu dirumuskan dengan x sama dengan min b per 2a. Min b-nya ingat ini positif 6.
Kita tuliskan dulu aja ya, ini A-nya negatif 1, B-nya positif 6, C-nya negatif 8. Min B-nya positif 6 per 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 6 per negatif 2 sama dengan positif 3. Jadi X sama dengan 3. Ini adalah persamaan sumbu simetri atau garis yang di tengah-tengah nanti. Kemudian nilai maksimum atau minimum. Lihat A-nya negatif 1 berarti kurvanya terbuka ke bawah. Berarti kalau terbuka ke bawah begini, nilainya adalah nilai maksimum. Nilai maksimum didapat dengan cara memasukkan X sama dengan 3 ke persamaan. F3 sama dengan negatif 3 kuadrat plus 6 kali 3 dikurang 8. Nah, dengan negatif tulis dulu, 3 pangkat 2 itu 9, ditambah 18 dikurang 8. Negatif 9 tambah 18, 9, 9 kurang 8 sama dengan 1. Nilai maksimumnya berarti Y sama dengan 1. Selanjutnya kita tuliskan di sini titik potong kurva dengan sumbu X yaitu 2,0 dan 4,0. Kemudian titik potong kurva dengan sumbu Y yaitu 0, negatif 8. Persamaan sumbu simetri tadi X sama dengan 3. Nilai maksimumnya Y sama dengan 1. Titik baliknya maksimum ya tadi ya. Itu adalah gabungan dari X yang ini dan Y yang ini. 3,1. Persamaan sumbu simetrinya yang ini adalah titik maksimumnya. Kita gambar 2,0 dari X-nya 2, 0 jadi dia tetap. Kemudian 4,0 sini cari 4, jangan naik jangan turun. 0, negatif 8 cari 0, kemudian turun 8 ini. Kemudian X sama dengan 3 itu adalah persamaan sumbu simetri. Nilai maksimumnya 1, titik balik maksimum yang kita tulis 3,1 ya. Berarti 3 yang di X, satunya naik ke atas 1 langkah. Kemudian kita lihat ada beberapa titik 1, 2, 3, 4. Kita sudah bisa menggambarkannya. Jadi sini saja. Ini tarik turun. Nah, begini. Kita panjangin lagi. Iya, nah begini. Seperti ini kira-kira sketsanya untuk Fx sama dengan negatif X kuadrat plus 6X kurang 8. Supaya lebih jelas, kita bisa gambarkan di Desmos lagi. Y sama dengan negatif X pangkat 2 plus 6X 8. Nah, seperti ini. Di Desmos kita bisa melihatnya lebih jelas. Di sini titik balik maksimumnya 3,1, titik potongnya di 2 dan 4, kemudian titik potong dengan sembunyinya di negatif 8. Kalau kalian mengerjakan soal nanti, kalian gunakan buku streaming supaya gambar kalian lebih rapi. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Zat Edu. See you on the next video. Assalamualaikum.